Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu bapak yang saya hormati, peserta pelatihan dasar pekerjaan sosial, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang metode dan teknik pekerjaan sosial mikro. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Rezeki. Saya Mahasiswa Pusdiklat Kesejahteraan Sosial di Jakarta. Ibu bapak yang saya hormati, materi diklat ini membahas tentang metode dan teknik pekerjaan sosial dalam pendekatan mikro. Praktek pekerjaan sosial mikro adalah pekerjaan sosial yang paling umum dari pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan. Dalam pekerjaan sosial mikro, pekerja sosial terlibat dengan individu atau keluarga untuk memecahkan masalah berkaitan keberfungsian sosialnya. Ibu bapak yang saya hormati, hasil belajar pada mata diklat ini adalah peserta atau ibu bapak sekalian memahami metode dan teknik pekerjaan sosial dalam pendekatan mikro. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, pada materi ini indikator keberhasilan belajarnya adalah yang pertama, ibu bapak sekalian memahami sejarah, pengertian, dan tujuan metode pekerjaan sosial mikro. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan pengetahuan tentang individu dan keluarga. Dan yang ketiga adalah memahami komponen kerangka praktek dan nilai pekerjaan sosial mikro. Kemudian yang keempat adalah memahami prinsip dan teknik pekerjaan sosial mikro. Sedangkan yang kelima adalah menjelaskan tentang prosedur dan tahapan proses pekerjaan sosial mikro. Sedangkan yang terakhir atau yang keenam, menjelaskan tentang model metode pekerjaan sosial mikro dan peranan pekerja sosial. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, berdasarkan indikator keberhasilan tadi, maka pembahasan atau pokok bahasan dalam materi diklat ini adalah yang pertama, bicara tentang sejarah pengertian dan tujuan metode pekerjaan sosial. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan tentang individu dan keluarga. Yang ketiga, komponen, kerangka, praktek, dan nilai pekerjaan sosial mikro. Kemudian yang keempat adalah prinsip dan teknik pekerjaan sosial mikro. Yang kelima, prosedur dan tahapan proses pekerjaan sosial mikro. Dan yang keenam, model metode pekerjaan sosial mikro dan peranan pekerja sosial. Ibu bapak yang saya hormati, bicara tentang sejarah pekerjaan sosial, yang pertama-tama adalah pekerjaan sosial dengan individu dan keluarga atau social casework. Pertama kali dikemukakan dalam suatu konferensi aural dan koreksional pada tahun 1909 oleh May K. Simkowitz. Kemudian secara ilmiah social casework pertama kali dikemukakan oleh Mary Redmond pada tahun 1922. Dan hingga saat ini metode ini masih terus dikembangkan untuk memperoleh validasi praktek yang lebih mapan. Dan pada tahun 1980, social casework diakui sebagai salah satu metode pekerjaan sosial yang dikembangkan pekerja sosial dalam berbagai bidang pelayanan sosial yang lebih luas. Bapak Ibu yang saya banggakan, pengertian. Bicara pengertian, metode pekerjaan sosial dalam praktek mikro meliputi casework, yaitu praktek pekerjaan sosial dalam pemenuhan kebutuhan serta pengembangan individu dan keluarga. Dan untuk metode, pekerja sosial menolong individu atau keluarga secara rasional untuk memikirkan masalahnya sendiri, memberikan konsultasi terhadap solusi pemecahannya, dan melihat hubungan masalah interpersonal seperti meningkatkan cara berpikir positif dan menghilangkan hal yang negatif, kesalahpahaman, dan konflik di antara berbagai hubungan. Kemudian, tujuan dari pekerjaan sosial mikro adalah meningkatkan kemampuan orang untuk menghadapi tugas-tugas kehidupan dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Bapak Ibu yang saya banggakan, bicara tentang metode pekerjaan sosial mikro, kita tidak lepas dari bicara tentang individu dan keluarga. Apa itu pengertian individu? Apa itu pengertian keluarga? Kita bahas bersama. Individu apa, Bapak Ibu sekalian? Individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan yang khas dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dari dirinya.
Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga apa? Yang pertama, satu kumpulan manusia yang dihubungkan melalui pertalian darah, perkawinan atau pengambilan anak angkatnya. Kemudian dalam pembahasan tentang pengetahuan keluarga dibahas juga tentang bentuk-bentuk keluarga, baik bentuk keluarga secara tradisional maupun non-tradisional. Bapak Ibu yang saya banggakan, kemudian kita membahas pokok bahasan yang ketiga, yaitu komponen kerangka praktik dan nilai pekerjaan sosial mikro. Apa itu komponen? Kita membahas tentang di sini person, place, problem, dan proses. Jadi ada 4P ya Pak. Kemudian bicara tentang kerangka praktik. Apa yang dibahas di dalam kerangka praktik? Bicara tentang tujuan, nilai, sanksi, pengetahuan, dan metode yang digunakan merupakan inti dari praktek pekerjaan sosial dengan individu dan keluarga. Tujuan merupakan penuntun bagi pelaksanaan praktik. Dan kemudian yang berikutnya yaitu berkaitan dengan nilai. Nilai pekerjaan sosial mikro ini mencakup 3 hal. Yang pertama, nilai tentang harga diri dan martabat individu. Kemudian nilai tentang keunikan individu. Kemudian nilai tentang kemandirian. Bapak Ibu yang tetap semangat, pada pokok bahasan yang keempat bicara tentang prinsip dan teknik pekerjaan sosial mikro. Bicara tentang prinsip, membahas tentang prinsip-prinsip teknik pekerjaan mikro, yaitu yang pertama individualisasi, yang kedua ekspresi perasaan yang bertujuan atau berkomunikasi, kemudian yang ketiga keterlibatan emosional yang terkontrol atau mawas diri, kemudian yang keempat penerimaan, yang kelima sikap tidak menilai, kemudian yang keenam penentuan diri sendiri atau partisipasi, dan ketujuh kerahasiaan. Inilah prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh pekerja sosial dalam memberikan layanan casework-nya terhadap individu dan keluarga. Kemudian, bagaimana dengan teknik pekerjaan sosial mikro? Di sini berkaitan dengan teknik pekerjaan mikro yaitu support, reassurance, advice and counseling, logical discussion. Jadi pada secara global boleh dikatakan bahwa teknik pekerjaan sosial mikro yaitu counseling. Bapak Ibu yang tetap semangat, pada berikutnya yaitu tahapan proses pertolongan. Bicara tahapan proses pertolongan, disampaikan oleh Friedlander menyatakan bahwa tahapan proses pertolongan menyangkut tahap pengumpulan data, kemudian tahap diagnosa, kemudian tahap penyembuhan. Itu disampaikan oleh Friedlander. Kemudian oleh Maxipori disampaikan tahapan proses pertolongan. Yang pertama engagement, intake dan kontak. Yang kedua assessment. Yang ketiga planning. Kemudian yang keempat intervention. Dan yang kelima evaluasi dan terminasi. Bapak Ibu yang saya hormati, pokok bahasan yang kelima adalah tahapan pekerjaan sosial mikro. Zastrow mengatakan ada 3 proses casework terutama dalam kaitan dengan konseling. Yang pertama tahapan pembentukan relasi, yang kedua mengeksplorasi kedalaman masalah, kemudian yang ketiga adalah mengeksplorasi alternatif pemecahan masalah. Kemudian tahapan itu kita rinci lagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama kesadaran mempunyai masalah. Jadi individu dan keluarga itu menyadari bahwa mereka itu memiliki masalah. Yang kedua menjalin hubungan baik dengan konselor. Kemudian yang ketiga memberikan motivasi. Yang keempat mengkonseptualisasikan masalah. Kemudian yang kelima mengeksplorasi strategi pemecahan masalahnya. Kemudian yang keenam adalah penyelesaian suatu strategi. Yang ketujuh implementasi pemecahan masalah. Bapak Ibu yang saya hormati, pokok bahasan yang keenam adalah model, metode, dan peranan. Model metode pekerjaan sosial secara casework. Yang pertama adalah model psikososial, yang kedua adalah model fungsional, dan yang ketiga adalah model pemecahan masalah. Apakah peranan pekerja sosial di sini di pelayanan pekerjaan sosial secara mikro atau casework? Yang pertama, pekerja sosial sebagai penyembuh atau terapis, kemudian yang kedua sebagai konselor, yang ketiga sebagai penyelaras masyarakat atau social integrator, kemudian yang ketiga adalah sebagai pembimbing, yang keempat sebagai pendidik, dan yang keenam sebagai pemecah masalah. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta
pelatihan dasar pekerjaan sosial. Itulah tadi pokok bahasan di materi metode dan teknik pekerjaan sosial secara mikro. Secara esensi, seorang pekerja sosial harus memiliki kemampuan satu, empati. Empati itu adalah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, baik itu individu ataupun keluarga. Kemudian mampu melakukan komunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal, mampu melakukan organisasi, kemudian berpikir secara kritis, kemudian aktif mendengarkan sebagai pendengar yang baik, kemudian self-care, jadi peduli terhadap diri sendiri, kemudian culture kompeten, jadi secara budaya dia memiliki kemampuan, kemudian sabar, passion, sabar. Itulah tadi Ibu Bapak sekalian berkaitan dengan materi metode dan teknik pekerjaan sosial secara makro. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa menjadi gambaran ketika Bapak Ibu belajar dalam modul di LMS ataupun belajar di kelas secara klasikal. Demikian Ibu Bapak sekalian, selamat belajar. Terima kasih. Salam sehat selalu.